Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Berkah Family Official. Semoga sedulur semua diberikan kesehatan, kelancaran, tidak ada sesuatu yang tidak diinginkan. Semoga diberikan rezeki yang berkah, umur yang berkah. Semoga selalu kenyamanan, kebahagiaan menyertai. Sedulur, kali ini kita jalan-jalan menikmati air terjun. Air terjun yang tampak seger, sangat menyenangkan. Air terjun ini sangat menyenangkan. Suasana hati teduh gitu ya, kita menikmati air terjun. Air terjun ini sesuatu yang Allah berikan kepada kita untuk kita bisa menikmati. Ya, tidak semua orang bisa menikmati suasana air terjun, sehingga air terjun sekarang dijadikan objek wisata. Jadi objek wisata, ada yang air terjun alami, ada yang buatan. Untuk menenangkan hati ini Allah berikan kepada kita sebagai suatu kebaikan, sehingga kita bisa menikmati ini. Karena ya tidak sedikit yang untuk menikmati air terjun ini karena mungkin jauh dari tempat tinggalnya, membutuhkan biaya cara mencari ke sana. Bahkan ada yang sampai ke luar negeri, seperti yang terkenal di Niagara itu, terkenal jadi objek wisata. Padahal itu alami, Allah yang menciptakan seperti itu. Begitu indahnya, begitu bagusnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang Allah berikan ini. Jadi Allah berikan kebaikan pada diri kita, hendaknya kita juga menebarkan kebaikan. Kita menginginkan kebaikan, kita sampaikan kebaikan, maka Allah berikan kebaikan pada diri kita. Sebaiknya kalau kita sebarkan keburukan, maka keburukan yang akan kita terima. Sebagaimana petua-petua orang-orang tua dulu, barang siapa menanam maka dia akan menuai, akan memanen. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan tuai kebaikan. Sebaliknya kalau menanam keburukan, maka akan tuai keburukan. Jadi ya seperti film-film itu, pesannya kan itu. Pesannya itu kebaikan akan menang gitu ya. Ya seluruh film kan seperti itu, kebaikan akan menang. Pada akhirnya kebaikan akan unggul. Karena kalau sudah kebaikan Allah tambahkan, maka keburukan Allah hilangkan. Sebagaimana kegelapan, bagaimana kita menghilangkan kegelapan? Usaha apa? Ya saya tadi menghilangkan kegelapan, ya hidupin lampu, ya hidupin, memberikan penerangan, nggak ada lain. Bagaimana ya hilang kegelapan itu? Mana hilangnya? Ya nggak tahu. Begitu hidup kamar kita gelap, hidupin lampu terang, mana gelapnya? Ya hilang. Jadi kebaikan Allah datangkan, maka ketika itu keburukan akan hilang. Kita sebagai manusia, sebagai hamba, kita amalkan kebaikan, kita sebarkan kebaikan. Jadi panduan kita itu Al-Quran. Al-Quran itu kalau kita amalkan itu sungguh luar biasa buat diri kita.
karena memang hakikatnya Al-Quran untuk diamalkan. Bahkan sebelum tahapan amal itu, mulai dari membaca, mempelajari, menelaah, memahami, itu sudah merupakan suatu kebaikan yang luar biasa. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu hasanah, satu kebaikan. Satu hasanah itu pahalanya 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, ini sabda. Kan awal surat Al-Baqarah kan alif, lam, mim. Jadi kan itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi Rasul menyampaikan bahwa satu huruf kita baca itu mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan pahalanya 10 kali. Jadi membaca kita satu huruf itu mendapatkan pahala 10. Jadi kita misalnya membaca surat Al-Fatihah mulai Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah berapa huruf? 17 huruf. Itu kalikan 10 per hurufnya. Nah, kenapa kita malas membaca Quran? Salah satunya karena kurang tahunya fadilah atau keuntungan atau nilai-nilai dari Al-Quran itu, atau iming-iming, atau apa, iklan, atau apa namanya, penarik kita untuk kita baca Al-Quran. Misalnya sekarang lah, kenapa kita sekarang HP aja lah, HP kan banyak merek, banyak spek dan sebagainya. Itu kalau dia speknya bagus tapi tidak ditawar-tawar, tidak diiklankan, dia akan kalah dengan HP yang speknya kurang begitu bagus tapi dia diiklankan terus. Maka orang akan lebih laku, maka HP itu akan lebih laku yang speknya kurang itu tadi. Kenapa diiklankan terus? Begitu juga kita membaca Al-Quran. Kenapa kita agak males? Karena kita kurang tahu. Seandainya kita tahu makna atau keuntungan fadilah membaca Quran, maka kita kemungkinan besar akan lebih sering. Ya, salah satunya ini Rasulullah katakan bahwa membaca satu huruf dari Al-Quran, dari kitab Allah, Al-Quran maksudnya, mendapat 10 pahala. Coba kalau kita membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, Qulhu, itu udah berapa huruf itu dan berapa pahala. Tapi karena kita nggak tahu, ya biasa aja. Coba kalau kita dipancing atau maksud diberi iming-iming, diberi fadilah atau manfaat, akan tergugah hati kita. Wah, ternyata banyak fadilahnya, banyak manfaatnya membaca Al-Quran. Maka akan timbul sedikit keinginan, gairah untuk membaca Al-Quran. Jadi dalam amal ibadah, amal-amal ya, selain baca Al-Quran, atau amal itu keseluruhan itu dihitung satu amal. Itu sholat ya satu, amalnya satu. Puasa satu amal, satu puasa gitu. Tapi tidak dengan Al-Quran, karena setiap bagian dari satu amal itu akan dinilai sebagai amal yang sempurna. Memang ya, satu kebaikan itu pahalanya 10. Dikatakan bahwa barang siapa membawa satu amalan baik, maka untuknya pahala 10 kali lipat. Itu surah Al-An'am 160. Jadi pahala satu amal itu pahalanya minimal 10. Bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai tak terhingga kehendak Allah. Jika Allah menghendaki banyak beribu-ribuan ini, tapi minimal satu amal kebaikan itu pahalanya 10 kali lipat. Sebaliknya, kalau amal keburukan dosanya 1, itu maha baiknya Allah, begitu baiknya Allah kepada kita. Kalau kita membuat
berbuat amal kebaikan, pahalanya dilipat gandakan 10 kali minimal. Ini minimal loh, paling kecil bisa 70, ya 700, bisa ribuan, jutaan, bahkan miliaran pahalanya satu amal kebaikan. Satu amal keburukan maka dosanya satu. Bahkan ada satu riwayat mengatakan kalau kita berbuat dosa satu maka nggak langsung dicatat, ditunggu oleh malaikat itu. Nanti dalam satu hari ini tobat enggak dia. Kalau nggak tobat baru ditulis, tapi kalau bertobat nggak jadi ditulis, dihapus itu catatan itu. Apa enggak enak? Kalau kita terbetik dalam hati kita niat, wah nanti saya akan sedekah misalnya, akan berinfak, itu sudah mendapatkan satu amal kebaikan, mendapatkan satu pahala, baru niat. Nah, itu dalam hati, bukan ini gambarnya seperti itu. Kalau dalam hati kita mengucap, nanti aku mau sedekah, mau infak kepada nanti itu orang, nah, misalnya akan memberi makan, atau baru dalam hati aja, dalam hati loh, itu sudah mendapatkan satu pahala. Kalau dia kerjakan niat tadi, dia lakukan, dia aplikasikan niatnya itu, maka dia mendapatkan pahala minimal 10. Sebaliknya dalam hati, wah nanti aku mau mencuri, mau mencopet, mau berzina misalnya ini, maka dia belum mendapat satu dosa. Nanti malam aku menyuri rumah si A, itu banyak hartanya misalnya seperti itu, maka itu belum dicatat sebagai satu dosa. Tapi apabila dilaksanakan niatnya itu tadi itu nyuri, dia benar-benar nyuri, maka dia mendapatkan satu dosa. Tapi kok dilala, misalnya nanti malam aku mau nyuri rumah si A, kebetulan kok dilala hujan besar lebat, nggak jadi dia nyuri, maka dia mendapatkan satu pahala. Gimana coba ada zat sebaik itu kalau nggak Allah SWT? Sebaik itu Allah SWT kepada kita. Kita udah niat buruk tapi nggak dicatat itu keburukan. Kita niat baik, kita sudah dicatat sebagai satu kebaikan. Masya Allah, apa ada orang seperti itu, zat selain Allah seperti itu? Nggak ada. Wong kita nggak berniat buruk, baru wajah atau baru perangai buruk, orang sudah bersuuzon, wah ini pasti buruk ini. Misalnya ada orang dekat-dekat kita, gitu kan, kita mungkin lagi di terminal atau siapa, ada orang pakaiannya kayak preman gitu kan, dekat-dekat kita sudah bersuuzon, ini mau apa ini mau copet saya atau mau apa ini, baru seperti itu, belum apa-apa. Hati kita sudah bersuuzon. Nah, ini gimana mau bersahabat? Nah, inilah kita ini. Belum jelas ABC-nya belum jelas, niatnya belum jelas, belum apa, kita sudah bersuuzon. Ada orang, misalnya kita di terminal atau di mana menunggu bus atau apa, ada orang mendekati kita atau berjajar di kita, pakaiannya yang ya mungkin apalah, pakaiannya kurang bagus, kita sudah agak menghindar. Biasanya dia juga mau numpang bus di situ, tapi kita sudah bersuuzon, ini mungkin mau berbuat buruk kepada saya, mungkin mau mencopet saya, mungkin ini kita. Tapi Allah SWT nggak demikian. Allah SWT maha baik, zat yang terbaik, zat sebaik-baik zat, nggak ada selain Allah seperti itu. Ya sedulur, itulah baiknya Allah SWT. Jadi tadi ya Rasulullah mencontohkan bahwa setiap huruf Al-Quran itu merupakan satu kebaikan,
dan mendapatkan pahala 10. Beliau juga menyampaikan bahwa alif, lam, mim itu bukan satu huruf, tapi alif terpisah, lam terpisah, dan mim terpisah. Jadi kan ada surah-surah yang diawali dengan alif lam mim, alif lam ra, yasin, shad, dan sebagainya. Itu bukan satu huruf, jadi huruf-huruf yang terpisah. Ada di sini ada apa? Ada perselisihan ulama tentang huruf-huruf tadi itu. Alif lam mim ya, misalnya yang di Al-Baqarah itu ada yang mengatakan bahwa itu 3 huruf ya. Ada yang mengatakan bahwa itu 9 huruf karena sudah dimatkan apa yang alif lam mim panjang, sudah dimatkan. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang ya tetap 3 karena beda dengan surat yang di Al-Fil. Alif lam mim juga, tapi alam taro alam kan alif lam mim juga 3 huruf, tapi kan pendek seperti itu. Tapi setelah dipak yang alif lam mim di Al-Baqarah itu dipanjangkan. Nah, ada yang mengatakan bahwa itu sudah 3 huruf, ada yang 9 huruf. Nah, ini pribadi. Tapi apapun itu tetap itu merupakan kebaikan ya, monggo itu ranah ulama, itu mereka yang lebih paham. Kita untuk kita saja amalkan saja, kita baca Al-Quran ya, setidaknya setiap hari sisihkan waktu kita. Mungkin setelah maghrib sampai isya, atau setelah maghrib sisihkan waktu, karena mungkin setelah maghrib secara umum kan nggak ada aktivitas lagi atau nggak ada kerjaan lagi. Ini secara umum ya, sebagian banyak ada juga yang masih aktivitas. Yang tidak ada aktivitas itu ya maghrib baca Quran, sempatkan waktu baca Quran. Kalau kita belum bisa baca, belajar kepada ustadz, pada guru di kampung kita, di tempat kita. Karena kalau kita tidak bisa baca Al-Quran, kita sangat rugi. Itu tadi, baca 1 huruf aja sudah 10 pahala. Nah, kalau nggak baca ya nggak dapat. Padahal betapa mudahnya membaca cuma 1 huruf. Sekarang mana ada orang baca 1 huruf? Baca bismillah saja itu udah bagian dalukan. Al-Quran itu awal surat Al-Fatihah itu udah 17 huruf. Maka ya kita luangkan waktu kita untuk baca Al-Quran. Kita harus, waktu nggak ada yang luang, kita sibuk terus. Tapi kalau nggak diluangkan, itu nggak ada. Saya misalkan kain itu kan rapat. Kenapa bisa dicoblos dengan jarum? Padahal kan rapat. Yaitu waktu itu nggak ada yang luang, waktu kita mepet terus sibuk semua. Tapi kita harus meluangkan waktu. Sebagaimana jarum itu bahasanya kan jadi mesak juga, padahal rapat kain itu, tapi jarum bisa masuk. Begitu juga waktu kita itu sangat orang sibuk lah pokoknya. Waktu itu kita macam nggak ada waktu, tapi harus diselakan, harus diluangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Nah ini, begitu ya sedulur, jalan-jalan kita menikmati air terjun. Semoga kita diberikan hidayah untuk selalu membaca Al-Quran istiqomah, walaupun hanya berapa ayat 1 hari ya kita sempatkan. Demikian sedulur, semoga sedulur semua terhibur, semoga ini bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan sedulur semua. Mohon maaf atas segala khilaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.